Om Swastiastu. Sebelum saya membahas materi tentang Brahmana, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gusti Putu Artajaya. Saya berkuliah di Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar, jurusan Pendidikan Agama Hindu, semester 3. Silahkan disimak materi pada video berikut ini. Jika kita berbicara tentang Brahmana, mungkin yang terpikir pertama kali di benak kita adalah salah satu dari 4 kasta dalam agama Hindu, atau yang biasa disebut dengan catur warna. Dalam agama Hindu, catur warna ini terdiri dari Brahmana, yang kedua ada Ksatria, yang ketiga ada Waisya, yang keempat ada Sudra. Namun, yang ingin saya bahas kali ini adalah golongan Brahmana yang ada dalam agama Hindu. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dari Brahmana. Istilah Brahmana berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yang artinya tumbuh. Dari arti kata ini, dapat kita gambarkan bahwa fungsi Brahmana adalah untuk menumbuhkan daya cipta rohani umat manusia dalam mencapai ketentraman hidup lahir dan batin. Maka dari itu, seorang Brahmana hendaknya juga dapat menghadapi suatu permasalahan dengan cara Brahmana, yaitu sahisnu atau tenang. Brahmana juga berarti gelar pemimpin agama yang menuntun umat Hindu mencapai ketenangan hidup dan memimpin umat dalam melakukan upacara keagamaan. Karena tugas atau kewajiban pokok dari kaum Brahmana adalah mempelajari Weda dan memelihara Weda-Weda atau yang disebut dengan Wedraksana. Kaum Brahmana tidak boleh melakukan pekerjaan duniawi. Untuk kehidupannya, dia harus dibantu oleh warna-warna lainnya. Ini bukanlah berarti memberikan seorang Brahmana suatu posisi yang istimewa dalam masyarakat, maupun sebaliknya. Janganlah pernah menganggap seorang Brahmana itu sebagai benalu dalam masyarakat. Kaum Brahmana ini diberikan tugas untuk melaksanakan apapun yang diberikan demi memajukan kesejahteraan spiritual masyarakat. Demikian Chandrasekharendra Saraswati menyebutkan dalam pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, yaitu Brahmana ini tidak berdasarkan suatu keturunan, melainkan karena ia mendapat kepercayaan dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas tersebut. Seorang disebut Brahmana karena ia memiliki kelebihan dalam bidang kerohanian. Jadi, Brahmana adalah orang-orang yang menekuni kehidupan spiritual dan kerohanian serta mampu menunjukkan kemahirannya tentang Weda, baik dari segi teori maupun praktek dalam kehidupan sehari-hari, berupa tingkah laku yang bersusila tinggi, seperti halnya dahulu seorang resi sebagai Brahmana, pendeta sejati. Seperti halnya pada zaman dahulu dalam kisah Wamana Awatara, disebutkan sebagai seorang Brahmana yang mampu menguasai alam triloka ini. Baik, menurut pengertian dari Wikipedia, Brahmana adalah salah satu golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang menguasai ajaran, pengetahuan, adat, hingga keagamaan. Pada zaman dahulu, golongan ini umumnya adalah kaum pendeta, agamawan, atau Brahmin. Mereka juga disebut golongan Paderi atau Sami. Kaum Brahmana ini tidak menyukai kekerasan.
yang disimbolikan dengan tidak memakan dari makhluk berdarah atau bernyawa, sehingga seorang Brahmana umumnya menjadi seorang vegetarian. Brahmana adalah golongan karya yang memiliki kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan suci maupun pengetahuan ilmiah secara umum. Dahulunya kita bertanya tentang ilmu pengetahuan dan gejala alam kepada Brahmana. Untuk menjadi seorang Brahmana juga disebutkan agar memiliki tingkatan pengetahuan lebih lanjut tentang ajaran suci Weda. Sebagaimana disebutkan, hendaknya dalam pendidikan, sisya yang diajarkan oleh seorang acarya yang sudah madwijati sebagai guru spiritual agar nantinya mendapatkan pengakuan dengan diberikannya samawartana atau ijazah kebrahmanan. Dalam lontar Rati Sasana disebutkan seorang Brahmana memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sama, yaitu seimbang dan teguh dalam menghadapi suka dan duka, dan tidak terganggu oleh keadaan senang dan menderita, akan mencapai kehidupan yang kekal abadi. Yang kedua, ada Dharma. Dharma ini adalah orang yang mampu menasihati dirinya sendiri, tenang dan sabar, dan tahu menasihati dirinya sendiri. 3. Tapa. Orang yang tahan akan dinamika panasnya kehidupan ini dan mampu mengendalikan jasmaninya. Yang keempat, Saucha atau suci lahir dan batin. Baik, yang kelima ada Kshanti, selalu dalam keadaan tenang dan damai. Yang keenam ada Arjawa, orang yang sangat jujur. Yang ketujuh ada Kenyanam, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedelapan ada Witsnyanam, atau bijaksana karena telah memiliki banyak atau menguasai ilmu pengetahuan. Yang kesembilan, yang terakhir, ada Astikyam, sangat paham dan percaya pada ajaran kitab suci Weda. Baik, selanjutnya ada dalam kehidupan bermasyarakat, jenis-jenis Brahmana disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, Brahmana Dukuh, Brahmana yang melaksanakan pertapaan di hutan. Yang kedua, Brahmana Sapinda, adalah Brahmana yang lahir berdasarkan hubungan darah dari orang suci atau para pertapa yang ada sebelumnya. Brahmana Prawara, seorang Brahmana atau pendeta yang lahir berdasarkan dari sekte atau sampradaya atau paksa, walau dari wangsa manapun mereka. Kemudian yang keempat ada Brahmana Kutra, seorang Brahmana yang lahir karena berdasarkan dari kelompok warga, soroh, klan, wangsa tertentu seperti pedanda, empu, begawan, dukuh, dan lain-lain. Yang kelima, Brahmana Keling, adalah sebagai cicit dari empu Baradah yang dahulu diceritakan mampu menciptakan kesejahteraan alam lingkungan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Hasil alam yang melimpah sebagai sarana dan prasarana karya, sehingga karya dapat dilaksanakan dengan sukses atau berhasil sesuai dengan harapan dalam waktu renggong saat itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata, baik yang saya sengaja ataupun yang tidak sengaja. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan Parama Santi. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.